Shalom, selamat petang dan salam damai di dalam kasih Yesus Kristus untuk semua kita yang hadir pada petang ini melalui kebaktian kita secara jasmani dan kebaktian secara online. Kita bersyukur kepada Allah Bapa di surga kerana kita sekali lagi dapat bersama-sama memuji dan menyembah dan mendengar firman Tuhan pada petang ini. Sebelum itu, kita mulakan kebaktian kita dengan berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami yang berada di surga, kami jemaat-Mu datang menghadap Engkau pada saat ini untuk menyerah kebaktian kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon agar Engkau memimpin kami sepanjang kebaktian kami pada petang ini, dari mula sehingga akhirnya. Tuhan, biarlah hanya nama-Mu dipermuliakan sepanjang kebaktian kami yang berjalan pada petang ini, dan kami juga memohon agar Engkau membiarkan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, dan kami doakan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Litany Christmas kita pada minggu yang keempat kedatangan Kristus, kita bertemakan kasih. Bacaan firman Tuhan yang diambil daripada Lukas bab 1 ayat 46 hingga 55. Saya akan membaca bahagian pemimpin dan kamu akan membaca bahagian jemaah. Maria berkata, "Hatiku menyanjung Tuhan. Jiwaku bersukacita kerana Allah menyelamatku. Dia ingat akan aku, hamba-Nya yang hina. Mulai sekarang semua orang akan mengatakan aku berbahagia. Dia merahmati orang yang menghormatinya, keturunan demi keturunan. Dia menurunkan raja dari takhta, lalu meninggikan orang hina. Dia memuaskan orang lapar dengan segala yang baik, tetapi orang yang bersih hidupnya sehingga dengan bermata. Dia menepati janjinya kepada nenek moyang kita. Dia datang untuk menyelamatkan Israel, hamba-Nya. Dia datang merahmati hamba-Nya dan menguburnya selama-lamanya. Jiwa kami memuliakan Tuhan, roh kami bersukacita di dalam Tuhan. Dalam kasih Tuhan yang luar biasa kami percaya. Yang berkuasa telah melakukan perkara yang besar. Sucilah nama Tuhan. Dalam kasih Tuhan yang luar biasa kami percaya. Belas kasihan bagi mereka yang takut akan Tuhan dari generasi ke generasi. Dalam kasih Tuhan yang luar biasa kami percaya. Tuhan menurunkan mereka yang berkuasa daripada tahta mereka dan mengangkat mereka yang di bawah. Tuhan mencukupi mereka yang lapar dengan perkara yang baik dan mengusir yang kaya menjadi kosong. Dalam kasih Tuhan yang luar biasa kami percaya. Kami menyalakan 3 lilin, kedatangan Kristus yang pertama, lilin harapan, lilin damai, lilin sukacita. Apabila kami menyalakan lilin yang keempat, lilin kasih, kami membuka hati kami kepada kasih Tuhan. Kasih ini menanti untuk mengisi hati kami supaya kami menjadi tanda kasih yang luar biasa kepada seluruh dunia. Amen. Bagaimanakah kasih Tuhan itu menjadi luar biasa dan sangat menakjubkan? Mari kita bersama-sama berdiri dan menyanyikan lagu Gita Sorga Bergema.
Persilakan berdiri. Mari kita membaca panggilan berbakti kita pada petang ini yang diambil daripada kitab Matius bab 2 ayat 7 hingga 12. Saya akan membaca ayat ganjil dan kamu akan membaca ayat genap dan seterusnya. Kemudian Raja Herodes mengadakan pertemuan rahasia dengan ahli-ahli kaji bintang itu. Daripada mereka, Raja Herodes mengetahui dengan tepat masa bintang itu mula kelihatan. Lalu Raja Herodes menyuruh ahli-ahli kaji bintang itu pergi ke Bethlehem dengan perintah berikut. Pergilah dan carilah anak itu dengan sasar. Apabila kamu menjumpai dia, beritahulah mereka supaya mereka juga boleh pergi menyembah. Mereka berangkat, lalu di tengah perjalanan mereka nampak bintang yang pernah dilihat oleh mereka di sebelah timur. Alangkah sukacitanya ahli-ahli kaji bintang itu apabila mereka nampak bintang itu. Bintang itu menyertai mereka lalu berdiri. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan nampak anak itu dengan ibunya Maria. Mereka duduk menyembah anak itu dan mereka mengeluarkan emas, kemenyan dan mur, lalu mempersembahkan semua hadiah itu kepadanya. Kemudian dalam diri ahli-ahli kaji bintang itu memperingatkan oleh Allah supaya jangan kembali kepada Herodes. Oleh itu mereka balik ke negeri asal mereka melalui jalan lain. Kita mempersilakan grup praise and worship. Shalom semua. Shalom. Mari kita menyanyikan lagu Malam Kudus untuk malam Christmas. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelah, ayah
kisahnya. Siapa yang nularan ayah bunda yang diarahkan, jaga anak yang maha kudus, anak dalam mana
dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Oh Yesus, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Syukur Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Oh Yesus, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Oh Yesus, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Syukur bagiku. Syukur bagimu. Syukur bagimu ya Tuhan, karena Engkau Allah dan Tuhan kami yang sangat kami kasihi dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah kami dapat hidup pada hari ini. Dan kami tidak lama akan merayakan hari Krismas yang akan menjelang tiba. Kami doakan supaya Tuhan akan terus bekerja di dalam jemaat dan hidup kami, supaya kelahiran Yesus itu menjadi nyata di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami menjadi saksi-Mu bahwa Yesus sungguh lahir dalam hidup kami. Dan kami juga berdoa supaya kami menjadi saksi yang baik dan tidak akan melibatkan diri dengan hal-hal yang boleh mempermalukan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan memberikan kami hati yang terus bersukacita karena penyelamat sudah datang dan akan datang. Kami doakan untuk negara kami ya Bapa, agar Tuhan terus bekerja di dalam negara kami, agar negara kami akan terus menjadi negara yang dipimpin oleh Tuhan, pemimpin-pemimpinnya jujur, dan semua kaki tangan kerajaan juga jujur. Engkau yang berkuasa,
yang mengangkat dan Engkau juga yang menurunkan setiap pemimpin. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang memperhatikan negara kami, dan kami rindu supaya negara kami di mana kami dapat hidup makmur dan saling mengasihi dan saling menghormati. Jadikan orang yang percaya kepadamu menjadi saksi yang baik di tengah-tengah umatmu dan orang-orang yang ada dalam negara kami. Kami menyerahkan dunia pada hari ini. Kami rindu supaya kasih Tuhan dan kehadiran-Mu akan nyata, sehingga orang-orang yang di dunia ini akan menemui jalan keluar di dalam keadaan dunia yang tidak menentu, di mana keadaan ekonomi dan alam semesta, bahkan keadaan politik yang tidak stabil. Tuhan, Engkaulah yang bertakhta, karena waktu-Mu sudah tiba dan akan tiba, bahwa waktu kedatangan-Mu adalah hampir-hampir datang. Dan kami berdoa supaya orang dapat mendengar dan tahu Engkaulah Tuhan dan Allah di atas segalanya, dan mereka akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat hidup mereka secara pribadi. Dan kami mau menyerahkan kebaktian kami ke dalam tangan Tuhan pada petang ini. Biarlah Tuhan hadir dan terus melayani kami, dan kami siap dilayani oleh Roh-Mu Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mari kita menyebut pengakuan iman Rasul bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ada beberapa pengumuman untuk kita pada hari ini. Dan yang pertama adalah kebaktian secara jasmani adalah seperti yang ada pada hari ini. Dan pada hari Kamis minggu depan kita ada kebaktian Christmas. Dan ada beberapa nama yang saya akan sebut nanti untuk persiapan diri ya. Kita akan merayakan hari Christmas. Ada 4 orang akan nyanyi Christmas, dan saya akan milih, bukan berarti dia orang ini lebih baik, tapi kita pilih mereka untuk buat persamaan nyanyi. Dan ada yang baca ayat pada hari Christmas ini ya, karena kita merayakan Christmas dan menyalakan lilin. Mungkin ada rehearsal sedikit lah macam mana kita itu supaya dia lebih meriah lagi pada hari Christmas ini ya. Dan yang pertama kita untuk pengumuman kita, kelas top terus pada hari Jumat ini. Walaupun Christmas, tidak tahu Christmas mungkin kita akan adilah ini Christmas hari Jumat minggu depan. Christmas sudah, saya tidak pikir Christmas sudah mulai. Jadi Christmas akan mulai, mungkin top itu tidak akan diadakan lah karena hari Jumat. Ada orang mau makan dengan keluarga, karena tidak boleh besar-besar, kita tidak boleh banyak-banyak. Nanti Christmas ini kita tengok macam mana nantilah. Dan juga doa kita pagi akan diteruskan, karena tidak ada halangan, hanya masa top itu saja. Karena ada mungkin Ili mau makan bersama dengan Floren, dia pegang tangan, ataupun si Frankie mau buat candle dalam bilik baru dia tengah-tengah juleha mereka apa dengan Juan. Betul lah, ini keluarga Christmas, karena tidak boleh ngabang-ngabang. Sekarang tidak boleh. Jadi kita hanya macam itulah. Jadi kelas pemimpin Rabu masih kita buat, karena saya tengok Vela tidak datang, mesti datang. Dia yang ambil kedatangan, dia tidak datang. Buntal yang sangat rajin, bagus dengan mereka yang
kawan kita Bujang Lapok, bukan Bujang Lapok, ini Doremi, Dan juga kelas suami istri yang terakhir minggu ini, tapi apa Juan dengan Inai Juan Badau habis, minggu depan baru habis. Karena satu kelas skip karena dia kira Korintin lah, tidak boleh itu. Jadi sudah limpas, sudah itu. Dan mereka yang lain siapkan baju sudahlah untuk tahun depan, bulan 7 itu. Jadi kasih cantik-cantik, makan macam kasih gincu-gincu. Oke, kebaktian Christmas kita pada 24 malam. Jadi register, siapkan diri. Mungkin kita boleh awal datang untuk mereka yang menyanyi. Macam apa Juan, wah best, pandai. Tahun depan Inai Juan memimpin kita juga, dan Ili juga tahun depan. Saya sudah buat jadwal. Pemimpin pujian kita saudara Ili, saudara Juan pula. Apa Juan, Inai Juan, mereka dua duet lah lain kali, dan yang lain ada tugas. Jadi 31 pun kita ada kebaktian di sini. Walaupun mungkin, karena kita lambat sedikit mulai. Dia pukul 9 kita mulai sampai pukul 12. Jadi ada orang akan buat kesosial juga seperti biasa yang kita buat. Beri nama dulu lah dan tulis supaya dia teratur, dan juga orang yang lain boleh berfungsi juga. Jadi sila tulis. Dan kerja amal kita tidak akan diteruskan dalam masa ini karena sudah mau habis tahun sudah. Dan persembahan dan pemberian sila sediakan. Dan untuk minggu depan 24, ini 24 sebenarnya, Merta yang akan itu Dr. Wang akan pimpin, dan backup singer dan seterusnya, dan sesi doa, dan yang akan membuat persembahan masa ini dua apa yang kita Ili dan Frankie buat nyanyi siap lagu Christmas, nanti kita akan pilih. Dan juga Sena dengan Vela, mereka ini akan menyanyi empat boleh sini apa itu kata persembahan Christmas, dan mereka yang baca, saya akan beri ada berapa orang yang baca nanti baca ayat. Dan nanti saya suruh cikgu akan rehearsal kamu menyanyi dengan suara yang merdu. Cikgu Susan dia pakar dalam ini. Dan kalau biasanya dulu mau 4 bulan, 5 bulan kami training, tapi sini tak perlu. Kita dalam berapa masa boleh. Nanti kita beri lagu untuk kamu orang. Dan baca ayat nanti saya akan beritahu melalui message kita supaya kamu orang siap, dan juga menyalakan lilin karena ini yang terakhir di mana kita telah mempersiapkan ungu adalah kedatangan Raja kita Yesus, dan pink itu adalah waktu Yesus sudah tiba, dan yang putih adalah Yesus sendiri. Jadi kita merayakan Yesus di tengah-tengah semua perayaan kita. Ini maksud lilin kita. Kita merayakan hari Christmas yang tiba. Tapi walaupun pink tidak dinyala, tidak apa nanti nyala dia supaya dia lebih itu. Tahun depan kita buat lebih bagus. Jadi Christmas kita pada hari Kamis ini, nanti kita akan berbincang apa yang boleh kita buat. Pengurusi kita baru call saya, mungkin nanti dia datang mungkin. Dan mari kita siapkan diri untuk kebaktian kita pada malam ini, pada petangnya. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memberi persembahan pemberian kita pada petang ini. Sebelum kita memberi persembahan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu, dan saya akan pimpin kita.
Ya Tuhan Yesus, kami datang menghadap-Mu pada saat ini, mengucap syukur kerana berkat yang Engkau berikan kepada kami sepanjang pekerjaan kami pada minggu ini. Kami mahu memberi apa yang kami terima daripada-Mu untuk pekerjaan pelayanan-Mu. Tuhan, terimalah persembahan kami ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sementara itu kita menyanyikan lagu Sunyi Malam di Bethlehem. Sunyi malam di Bethlehem, bintang bersinar terang, lahir ke dunia anak yang kudus, Gloria. Putra yang kudus, Kaulah penebus dosa si anak manusia. Siksa derita tiada terhingga, Kau rela semuanya. Sunyi malam di Bethlehem, bintang bersinar terang, lahir ke dunia anak yang kudus, Gloria. Putra yang kudus, Kaulah penebus dosa si anak manusia. Siksa derita tiada terhingga, Kau rela semuanya. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah, mendengar dan bertindak kepada firman Tuhan kita pada petang ini. Pembacaan firman Tuhan kita pada petang ini diambil daripada kitab Matius bab 2, 1 hingga 6. Saya akan membacanya sampai habis. Yesus lahir di kota Bethlehem di negeri Yudea pada masa pemerintahan Raja Herodes. Kemudian beberapa orang ahli kaji bintang dari timur datang ke Yerusalem. Mereka bertanya, "Di manakah anak yang baru lahir itu yang akan menjadi raja orang Yahudi? Kami nampak bintangnya terbit di sebelah timur dan kami datang hendak menyembah dia." Apabila mendengar hal itu, Raja Herodes resah gelisah. Demikian juga semua penduduk Yerusalem. Raja Herodes mengumpulkan semua ketua imam dan guru Taurat lalu bertanya, "Di manakah raja yang dijanjikan oleh Allah akan lahir?" Mereka menjawab, "Di kota Bethlehem di negeri Yudea, seorang nabi sudah menuliskan hal itu. Hai Bethlehem di negeri Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil antara kota-kota utama di Yudea. Daripadamu akan datang seorang pemimpin yang akan memimpin umatku Israel." Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Dan kami siap untuk mendengar. Dan kami berdoa dan serahkan semua ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kami berdoa. Amin. Hari ini saudara, saya ingin membawa kita melihat, aku melihat tanda kelahiran Yesus. Tidak lama kita akan merayakan hari Krismas. Dan hari Krismas adalah hari di mana kita merayakan tentang kedatangan Yesus ke dunia ini pertama kali menjadi manusia.
Dalam bacaan kita pada petang ini mengatakan tentang orang Majus. Mereka bertanya, di manakah anak yang baru lahir itu? Yaitu dia yang akan menjadi raja orang Yahudi. Karena kami sudah melihat satu bintang muncul di sebelah timur yang ada tanda kelahirannya. Jadi kami pun datang untuk menyembah dia. Orang Majus datang ke Yerusalem sebab mereka melihat tanda. Kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini, kita melihat kisah tentang berapa orang Majus dan tidak dikatakan jumlah mereka. Dan kita tahu hadiah yang mereka beri adalah 3 jenis hadiah. Namun jumlah mereka tidak disebut. Mungkin lebih dari 3, mungkin kurang, tetapi dikatakan orang Majus datang ke Yerusalem sebab mereka melihat bintang. Mereka adalah orang yang datang daripada timur. Dikatakan mereka adalah orang yang pakar di dalam perbintangan ataupun belajar tentang bintang. Dan kaum falsafah yang datang dari Persia, yang datang dari timur ke Yerusalem untuk menyembah Yesus yang baru lahir, sebab mereka melihat bintang, tanda bintang yang muncul. Dan pada masa itu adalah di Yerusalem, pemerintah pada masa itu adalah Raja Herodes. Dan kita tidak akan belajar tentang respon Raja Herodes terhadap kelahiran Yesus, tetapi kita akan belajar tentang orang Majus yang datang ke Yerusalem. Mengapa mereka datang ke Yerusalem dan apakah sebab mereka datang ke Yerusalem? Dalam ayat yang kedua ini kita melihat bahwa 3 sebab yang jelas di dalam ayat ini. Dikatakan mereka bertanya-tanya, di manakah anak yang baru lahir itu? Yaitu dia yang akan menjadi raja orang Yahudi. Karena kami sudah melihat satu bintang muncul di sebelah timur yang ada tanda kelahiran. Jadi kami pun datang untuk menyembah dia. Kita tahu daripada ayat ini, pertama sebab mereka datang adalah mereka mau bertanya, di manakah anak yang baru lahir, yaitu dia yang menjadi raja orang Yahudi. Dan yang kedua kita lihat sebab mereka melihat satu bintang yang muncul di sebelah timur. Oleh itu mereka datang ke Yerusalem sebab mereka sudah melihat satu bintang yang muncul, dan mereka pergi ke Yerusalem untuk menyembah anak yang baru dilahirkan. Dan yang ketiga saudara, sebab yang ketiga mereka ingin menyembah penyelamat yang baru lahir itu. Tujuan mereka bertanya tentang anak yang baru lahir itu adalah mereka mau datang menyembah anak itu. Sebab mereka mau datang dan mereka tahu bahwa anak itu adalah penyelamat bagi dunia ini. Dan itu sebabnya mereka datang dengan penuh sukacita ke rumah keluarga Yesus di mana dia dilahirkan untuk menyembah anak yang baru dilahir. Dan pertama saudara, siapakah dan apakah pekerjaan orang Majus ini? Dalam Injil mereka disebut Magai. Mereka adalah falsafat peramal bintang. Mereka bukan orang daripada bangsa Israel. Mereka merupakan cendekiawan dan mereka berurusan dengan ilmu yang memerlukan pendidikan yang saksama. Mereka datang ke timur, dari timur yang terkenal dengan tenungan ataupun disening. Dan tanah Arab disebut tanah timur. Dan inilah mereka yang dikatakan orang Majus. Dan apakah orang yang di sekeliling kita melihat tanda kelahiran Yesus dalam hidup kita seperti orang Majus melihat tanda bintang yang menunjukkan kelahiran Yesus di Yerusalem, di kota Bethlehem? Kita melihat bahwa apabila mereka melihat bintang, mereka tahu Yesus dilahirkan, penyelamat dilahirkan. Dan itu yang menggerakkan hati mereka, sehingga mereka bertanya, di manakah anak yang baru dilahir itu? Dan persoalannya pada hari ini bagi kita yang ada pada hari ini saudara, apakah
orang yang ada di sekeliling kita melihat tanda kelahiran Yesus di dalam hidup kita. Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui pemikiran kita, adakah orang melihat tanda kelahiran Yesus di dalam hidup kita? Karena tanda kelahiran Yesus ini telah dilihat oleh orang Majus sehingga mereka datang ke Yerusalem untuk menyembah. Dan banyak orang sekarang memperhatikan saya dan saudara di waktu Krismas ini. Apakah tanda kelahiran Yesus itu ada dalam hati saudara, dalam hidup saudara? Karena ini adalah satu cabaran yang paling besar bagi kita. Di manakah Yesus telah dilahirkan? Kami melihat kelahirannya dalam hidupmu. Kami mau menyembahnya. Kami mau mempersembahkan pemberian ini karena kami melihat Yesus dilahirkan. Dan ini persoalan bagi kita sewaktu kita mau merayakan hari Krismas pada tahun ini. Karena orang memerlukan Yesus. Dan bagaimanakah orang yang seperti kita? Apakah mereka tergerak karena melihat tanda kelahiran Yesus? Bukan Yesus di dalam palungan untuk selamanya. Yesus harus lahir di dalam hidup kita. Yesus harus berada dalam kehidupan kita supaya tanda kelahiran itu nyata. Karena kelahiran Yesus itu membawa berita baik, yang membawa harapan, yang membawa damai, yang membawa kasih, dan membawa jaminan kepada kita. Dan orang mau melihat ini di dalam hidup kita pada hari ini. Dan apakah yang harus kita lakukan supaya orang dapat melihat tanda kelahiran Yesus ini dalam hidup kita? Pertama, saudara, kita harus menjalani kehidupan yang suci setiap hari. Kehidupan yang suci bukannya susah, karena kita harus menanggalkan hal duniawi di dalam hidup kita. Kita tidak boleh berpura-pura di hadapan Tuhan. Walaupun manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu apa di dalam hidup kita. Itu yang membuat saya takut di dalam kehidupan saya. Walaupun saya tidak beritahu buntal siapa diri saya, Tuhan tahu. Dan saya tidak boleh berpura-pura. Kita harus menjalani kehidupan yang suci, mengamalkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu memberikan waktu bersama dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya siang dan malam. Dan ini yang sangat penting bagi kita. Saya tidak boleh berkhotbah di hadapan kita pada hari ini kalau saya tidak membaca Alkitab. Saya tidak boleh berkhotbah pada saat ini kalau saya tidak berdoa. Saya akan menjadi pembohong kiranya saya mengajar dan saya tidak melakukannya. Ini yang menjadi satu prinsip dalam hidup saya. Saya tidak boleh mengajar orang kalau saya tidak buat perkara itu. Itu sebenarnya saya yang terlebih dulu harus membuat perkara itu. Bukan saya mau dilihat, tetapi dasar hidup saya adalah saya harus melakukan hal itu sebelum saya mengatakan kepada orang lain. Terutamanya seorang itu tidak boleh memberitahu rasa buah oren kalau dia tidak makan buah oren dulu, kan? Kalau dia cerita buah oren dan dia tidak makan, itu apa artinya? Bula, pembohong. Dia cerita yang bohong karena dia sendiri yang tidak buat. Dan ini harus kita hati-hati dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak membuat itu, jangan seakan-akan kita buat. Dan harus kita buat apa yang kita ajar. Dan ini yang penting. Walaupun letih bagaimana saya harus teruskan di dalam kehidupan saya. Dan saya harus menjadi contoh. Selagi saya masih hidup, saya akan melayani Tuhan seperti ini. Dan saya sangat bersyukur karena mendengar perkongsian daripada kita setiap pagi. Saya tidak melihat, oh kamu ini begini, tidak. Karena Tuhan tidak melihat
siapa latar belakang kita kan? Nah, dia boleh pakai buntal, dia boleh pakai Aaron, dia boleh pakai Santi, karena dia tidak tengok kamu buat kerupuk kah, dia tidak pakai kamu. Tidak, Tuhan tidak tengok seperti itu. Dia tengok hati kita, dia pakai kita luar biasa. Dan kerinduan saya di dalam hidup saya adalah mengalami kehadiran Tuhan. Dan ingat saudara, seorang yang dapat mengalami kehadiran dan pekerjaan Tuhan adalah kekudusan. Di dalam Ibrani bab 12 ayat 14, tanpa kekudusan tidak ada seorang dapat melihat Allah. Without holiness there is no one can see God. Jadi saudara, kalau kamu tidak menjalani kehidupan kekudusan, kita tidak dapat melihat pekerjaan Tuhan. Kekudusan itu sangat penting. Tidak ada sukar kamu buang hal dunia ini. Buangkan masa terlalu banyak dengan handphone kita. Beri guna handphone, dengar nyanyi Tuhan. Pasti kamu akan menjadi orang yang hebat. Dengar kesaksian orang yang telah disentuh oleh Tuhan. Karena mengapa waktu saya dalam 2 hari ini saya pergi ke satu tempat dan seorang yang bertemu dengan saya, dan saya bertanya dengan dia, ada kamu percaya Tuhan? Percaya. Tapi ada kamu baca Bible? Tidak. Ada kamu memorize verses? Tidak. Macam mana Tuhan boleh bekerja? Karena di dalam kita, waktu kita menghadapi tekanan, ayat-ayat inilah menolong kamu dan saya. Saya diangkat oleh Tuhan waktu saya masih muda, karena saya banyak pergi tempat-tempat yang lain. Ayat-ayat firman Tuhan itu yang menolong saya, yang memberikan saya kekuatan, sehingga saya boleh berdiri teguh dalam apapun keadaan. Karena ayat firman Tuhan, saya selalu memorize dan ingat ayat itu. Dan itu membuat saya sangat bersemangat di dalam melayani Tuhan. Dan itu juga saudara dalam pelayanan kita. Pada tahun depan kita mau mengamalkan doa dan berpuasa. Doa bukan kita tidur, kita ambil masa berdoa. Berdoa tidak susah. Kalau buntal boleh bercakap dengan kuan, berarti dia boleh bercakap dengan Tuhan. Itu doa kan, kita bercakap dengan seorang, kita bercakap dengan Tuhan. Ada orang sangat banyak dia bercakap dengan orang, tapi bercakap dengan Tuhan tidak ada modal. Karena tahun depan yang pimpin doa itu sesi doa, dia harus siapkan doa. Tidak patut kan 2-3 tahun kamu sudah, dan tidak patut tidak dapat buat perkara doa kan? Tidak patut. Mesti boleh. Karena perkara doa itu bukan kamu cari dari internet, dari hati kamu. Karena waktu saya duduk, saya banyak perkara datang. Hal-hal tertentu saya berdoa untuk itu. Kamu duduk dan kamu mulai ingat anak kamu berdoa. Itu perkara doa, berdoa untuk anak. Kamu duduk dan lalu ingat suami, kamu berdoa untuk suami. Itu perkara doa. Baru kamu duduk, kamu ingat kawan yang sakit kencing manis, kamu doa. Itu perkara doa kan? Tidak susah. Ada orang susah, kata dia tidak tahu apa mau doa. Bukan doa itu, perkara doa itu dicari di internet, dicari di langit. Dia hadir di hati kita. Bila kamu duduk macam ini, kamu ingat apa Ijuan, kamu doa untuk dia. Tuhan berkati dia. Ini perkara doa. Bukan mau cari dalam internet, cari dalam handphone. Tapi handphone saya tengok ada yang tidak pada berhenti melihat handphone dia sampai tertidur. Kan? Dan bagaimana orang melihat tanda kelahiran Yesus di dalam hidup kita? Yang kedua adalah kita harus menjalani kehidupan yang sepadan dengan firman Tuhan. Ini juga yang mengajar saya. Walaupun saya kadang-kadang tidak dapat nipis, kata saya, nipis melekat dalam hati saya, tapi saya tahu Tuhan itu kekuatan saya. Dan saya harus membaca firman Tuhan. Itu sebenarnya saya kata dengan kita saudara, baca firman Tuhan, renung firman Tuhan, baca tiap hari. Karena firman Tuhan dalam Mazmur bab 119 ayat 105 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Untuk
berjalan dengan lebih yakin, lebih jelas, firman Tuhan harus menjadi pendoman di dalam hidup kita. Semua kita ada firman Tuhan. Saya pergi ke rumah seorang, ini tahun-tahun yang lalu. Kawan saya bertanya, ambil Bible kamu, sekali diangkat 6 Alkitab di rumah dia. Dan berhabuk, hati saya hancur bila saya lihat itu Alkitab, 6 biji Alkitab di rumah dia, tapi berhabuk. Kata orang pepatah Melayu, buat apa pakai cermin mata hitam kalau matamu buta? Kan? Buat apa kau simpan Alkitab banyak kalau kamu tidak baca? Tidak guna, tidak ada kuasa. Jadi ini yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara, kita harus menjalani kehidupan yang menggambarkan kemuliaan Tuhan di dalam semua perkara. Menggambarkan kemuliaan Tuhan. Kemarin kita belajar, kita dicipta menurut gambaran Allah. Kita harus mencari serupa dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menyanyi, ku mau sepertimu Yesus. Apakah kita seperti Yesus di dalam kehidupan kita? Di dalam Kolose bab 3 ayat 17, apapun yang kamu lakukan dalam perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah melalui Dia. Jadi saudara, kita tidak lama merayakan hari Krismas. Kelahiran Yesus harus di dalam diri kita, bukan diletak di pintu rumah, bukan diletak di dinding, gantung pokok Krismas di sana dan letak nama besar-besar, tapi kelahiran itu harus di dalam hati kita. Karena di dalam hati kita, kelahiran itu akan membuatkan tanda itu nyata kepada orang lain. Saya suka dengan terjemah di dalam bahasa Melayu tentang orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam terjemah bahasa Melayu dikatakan, inilah hasilnya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, mengasihi, sabar, dan baik hati, dan seterusnya, mengawal diri. Inilah hasilnya, kata dia, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi bila saya membaca dalam terjemah bahasa Malaysia ini, saya melihat sesuatu. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, tanda kelahiran Yesus itu harus ada. Jadi pada tahun ini saudara, jadilah berkat dan biarlah tanda kelahiran Yesus itu sungguh nyata dalam hidup saudara dan saya. Di dalam Matius bab 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di surga. Dan ini yang firman Tuhan katakan kepada kita pada malam ini. Mari kita baca bersama-sama dalam Matius 1, 2, 3. Terangmu bercahaya di depan orang, Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kawallah perbuatan kita pada hari ini. Jangan membiarkan diri kita dikuasai dan dipengaruhi oleh dunia ini, walaupun kita di tengah-tengah orang yang belum percaya. Dan ajarlah diri kita untuk menjadi pengikut Kristus yang baik sepanjang hidup kita. Dan juga bukan hanya secara yang sekarang ini adalah yang perlu kita hati-hati adalah sekarang sangat modern, di dalam Facebook kah, di dalam WhatsApp kah, hati-hati dengan status kita, jangan mengucap kata-kata yang tidak mencerminkan kelahiran Yesus. Saya mau juga, tapi bila saya pikir saya orang Kristen, saya tidak mau membuat satu perkataan-perkataan yang tidak menggambarkan saya adalah milik Yesus. Karena saya tengok banyak orang menulis, semua orang baca itu di dalam Facebook, di dalam status, di dalam grup. Dan saudara, ini akan membuat kesaksian saya dan kamu menjadi hancur. Oleh karena setitik
dawat jatuh ke dalam gelas, seluruh air akan menjadi kotor. Dan ini perlu dijaga. Dan bagaimana kita menjaga? Firman Tuhan harus dibaca setiap hari. Dan inilah yang saya buat setiap hari, membaca firman Tuhan, dan saya tetap gembira dan tetap teguh di dalam segala perkara. Kalau orang lain boleh, saudara boleh. Mari kita sama berdiri. Kita katakan kepada Tuhan, ubahlah aku Tuhan. Saya sangat tersentuh dengan nyanyian ini. Ini nyanyian waktu saya di sekolah Injil. Saya suka nyanyian ubah hatiku Tuhan. Karena saya mau Tuhan ubah saya untuk membawa berkat kepada orang lain. Saya harus diubah dulu sebelum orang lain diubah. Dan ini satu hal yang penting bagi kita. Kita menyanyi nyanyian ini, kita mohon Tuhan ubahkan kita. Tuhan siap. Tuhan siap mengubah diri kita dan menggunakan hidup kita. Ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna, ku tanah liat, untuk jadikan ingin ku lihat. Katakan ubah hatiku menjadi salju. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna, ku tanah liat, untuk jadikan ingin ku lihat. Ubahlah, change my heart. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter. You are the potter, I am the clay, I am the clay. Mold me and make me, mold me and make me. This is what I'm praying, this is what I'm praying. Change my heart, oh Lord. Change my heart, oh Lord. Ubah hatiku Tuhan. May it ever true. Say, change my heart. Change my heart, oh God. May I be like you. Katakan ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku. Minta Tuhan ubahkan hati kita seperti salju. Seperti salju. Katakan ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku.
Engkau penjunang, Engkau penjunang. Saya tengah lihat, ku tengah lihat, bentuk jadikan, ingin ku lihat. Ubah hatiku, ubah hatiku. Mari kita mohon Tuhan ubahkan hidup kita seperti salju. Ubah saya Tuhan, ubah hatiku. Kita mohon Tuhan ubahkan hati yang keras menjadi lembut seperti lilin. Katakan ubah hatiku Tuhan. Mari kita mohon Tuhan ubahkan hati kita menjadi baru. Yang pemarah menjadi penyabar, pembohong menjadi orang yang jujur. Mari kita mohon Tuhan tanggalkan segala perkara yang tidak berkenan pada petang ini. Oh, ubahlah Tuhan seperti dirimu. Mari kita mohon Tuhan ubahkan hati kita. Saya juga mohon Tuhan ubahkan hati saya. Kalau kita masih lagi memiliki hidup lama yang masih lagi menguasai kita malam ini, pada saat ini saudara, lepaskan. Tuhan mau membarukan hidup kita. Biarlah tanda kelahiran Yesus itu sungguh nyata dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara suka berbohong pada malam ini, kita katakan, saya tidak mau berbohong, roh bohong keluar. Kalau malam ini kita adalah orang yang pemarah, malam ini kita juga mau lepaskan daripada pemarah. Dan pada malam ini kalau kita seorang yang tidak sabar, pada malam ini kita mau katakan, Tuhan saya mau dilepaskan. Dan pasti pelepasan akan terjadi karena Tuhan berkuasa saudara. Dan pada malam ini kiranya kita masih lagi terikat dengan hal duniawi. Pada malam ini Tuhan mau katakan lepaskan. Saudara, Tuhan mau siap mengubah saudara dan saya. Saya juga mau diubah Tuhan. Saya mau menjadi seorang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, sungguh-sungguh menyerah kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan juga mau menggunakan hidup saudara dan saya untuk kemuliaan-Nya. Tuhan sentuh hati kami pada malam ini. Sentuh setiap pribadi kami pada saat ini Tuhan. Ubah kami Tuhan. Bentuk kami Tuhan. Agar kami sentiasa diperbarui dan layak di hadapan-Mu. Dan pada hari Krismas ini kami sungguh membawa tanda kelahiran Yesus di dalam hidup kami. Kami mau menjadi berkat kepada banyak orang. Kami mau menjadi alat Tuhan yang membawa kemuliaan Tuhan di mana kami pergi. Tuhan, inilah kami. Dan terima kasih Tuhan karena menerima saya. Terima kasih karena mengampuni saya. Terima kasih karena Engkau melihat saya bernilai dan berharga, dan saya bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Engkau datang ke dunia ini karena untuk menyelamatkan saya daripada hukuman dosa. Engkau datang ke dunia ini supaya saya diberkati dan gambaran Allah dipulihkan kembali dalam hidup saya. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa karena kasih-Mu. Dan biarlah setiap jemaat kami yang ada pada hari ini, baik yang ada di rumah, di mana mereka berada, akan mengalami perubahan yang luar biasa. Karena Engkau Tuhan yang siap masuk dalam hidup kami. Dan jika Engkau kuasai kami, kami menjadi orang yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita katakan, ubah hatiku, sebelum kita mendoakan doa penutup kita pada malam ini, pada saat ini. Ubah hatiku. Tuhan
Tuhan pasti akan ubah saudara. Seperti salju ubah saya Tuhan, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti dirimu. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan anugerah damai sejahtera. Biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera dan harapan daripada Tuhan pada saat ini. Karena kami mau hidup bagi-Mu saja. Dan biarlah Roh-Mu Tuhan yang telah kami terima di dalam hidup kami menolong dan membimbing kami di dalam segala yang kami lakukan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kami berdoa. Amin. 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 Baiklah, kebaktian kita pada petang ini telah selesai. Dan sila ambil saat teduh anda. Jaga diri semua dan semoga kita berjumpa lagi dalam kebaktian online dan jasmani pada minggu hadapan dan Tuhan memberkati.